Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga pendengar setia diberikan kesehatan panjang umur dan kita semua diberikan kelancaran di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh kedua pejuang pejihad fisabilillah lah bahasa Masya Allah. Ya, di sini beliau sangat aktif. Setiap hari, setiap malam, setiap pagi dia selalu aktif dan tidak pun pergerakan kaki tidak beku. Oke, kita di sini akan perkenalan dulu lah, lebih baik enak. Karena kan tak kenal maka tak saya maka tak cinta. Amin, cinta ya. Oke, sebelah kiri saya dulu lah, perkenalan dulu. Dari mana asalnya, sekarang statusnya bagaimana? Oke. Status nih mas. Terima kasih Mas Isro. Perkenalkan, nama saya Faisal, biasa dipanggil Icang. Asal atau alamat dari Gang 5 Utara, Desa Karangampel. Ya kalau bicara tentang status, jelas saya statusnya pelajar. Wajah-wajah masih pelajar, bukan sok pengajar. Itu mas. Oke, terima kasih. Di sebelah kanan saya, nama, asal, dan status. Silakan. Terima kasih pada Kak Isro. Ya, perkenalkan, nama saya Jamali dari Desa Karangampel, TKD Gang 5 Utara. Sama statusnya yaitu pelajar. Oke, kelihatannya serius banget nih teman-teman ya. Jadi Kak Jamali di kanan saya, ini di kiri saya itu Kak Icang. Sama-sama orang Karangampel, tapi beliau ini mempunyai misi dan visinya pasti pun punya. Oke, misinya dulu lah Kak Jamali. Bagaimana visi hidupnya? Misi. Silakan. Ya, terima kasih ya. Tadi bicara tentang misi, visi ya. Ya, misi aja misi. Ya. Oke, Kak Icang dulu lah. Bagaimana misinya untuk kedepannya? Terima kasih Mas Isro. Jadi misi perlu kita ketahui semua. Ya, saya sebenarnya tadi perkenalan itu bukan sok pengajar. Maksudnya saya ini pengen jadi orang yang mengajar di sekolah-sekolah. Jadi saya belakangnya sok pengajar bukan. Saya mohon maaf ya. Ya udah, saya nggak bahas itu. Jadi untuk misi saya mas, kalau misi itu cara untuk menggapai sebuah visi. Ya, cara-cara untuk menggapai visi. Ya kebetulan misi saya itu banyak mas. Ya. Wabil khususnya aja lah. Apa utamanya? Oke. Misi saya, ya visi saya itu paling sederhana. Logika sederhana kita pastilah tidak jauh membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan ya sekeluarga. Itu pasti visi saya. Itu pasti ada di benak-benak para kelas 12. Betul sekali teman-teman. Dan misinya apa? Paling Ya. utama aja, oke. Oke, untuk menggapai sebuah keinginan yaitu membahagiakan orang tua. Ya yang pertama yang perlu saya lakukan untuk menggapai misi, yang pertama sekarang yang saya lakukan ketika setiap hari itu harus wajib membantu kedua orang tua. Karena dari sekian banyaknya kita membantu orang tua, ya bukan karena kita hanya punya keinginan, saya punya keinginan itu baru saya bantu mas. Itu bukan seperti itu. Itu sudah jelas kewajiban kita selaku para anak, selaku turunan dari orang tua itu harus mempunyai rasa kewajiban membantu. Taat kepada orang tua itu harus wajib mas. Ya alhamdulillah. Oke. Mungkin ini itu misi yang sederhana dari saya mas. Terima kasih. Ayolah, misinya aja Kak Jamali. Utamanya apa? Utamanya ya tidak lain, pastinya ya sama, yaitu membahagiakan kedua orang tua, sukses dunia dan akhirat. Amin. Nah itu berbagai cara. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Nah visi saya adalah gunakan waktu ini, waktu terutama masa-masa muda ini, karena masa muda masa yang emas. Bagaimana kita lakukan, bagaimana kita jalankan, nanti kita akan memetik buah dia akhir nanti. Masya Allah, tabarakallah, amin. Oke,
Dan berikutnya tidak lupa lagi nih ya, ada kabar gembira teman. Wah, apa itu mas? Aduh, Katanya. kayaknya nih banyak pengalaman deh. Kita bahas pengalaman. Pengalaman SD, SMP dan SMA, organisasi lah. Biar teman-teman juga dan sahabat-sahabat pendengar juga terinspirasi dari pengalaman yang ada di samping saya di sini. Oke, Kak Icang, pengalamannya bagaimana? Mungkin di waktu SD terlebih dahulu mas. Ya urutlah. Ya, pengalaman terbesar saya ketika SD, ya banyak. SD ini kekocakan yang didapat, yang dijalani itu banyak mas. Salah satunya kekocakan terlebih dahulu ya. Mungkin kekocakan atau kejahilan. Saya itu sering mas, yang namanya dihukum oleh guru. Ini bukan saya membicarakan kebohongan, bukan membicarakan kejelekan, tapi ini inspirasi, motivasi supaya yang lain, barangkali para hadirin atau para penonton setia mempunyai anak, tetangga, tolong mulai sekarang dididik dengan yang baik. Jangan sampai didik dengan cara yang tidak baik. Jadi seperti itu. Pengalaman terbesar saya ketika SD itu di push up, dijemur di tengah-tengah lapangan dan disaksikan oleh seluruh siswa-siswi SD. Mantap sekali itu mas. Itu bukan saya bangga, bukan, tapi karena saya ingin ya kejadian ini hanya dilakukan oleh saya. Yang lain itu jangan sampai terjun ke lubang yang sama, kejeblos ke lubang yang sama. Oh iya. Seperti itu mas. Jadi kalau membahas tentang pengalaman kekoyolan itu banyak lah. Ya untuk Organisasi lah. organisasi mas. Mungkin saya meningkat ke SMP. Kebetulan saya nggak SMP, Iya. saya MTS. Oh iya iya. Nggak Jadi apa-apa. saya tingkat SMK nggak, SMP dulu mas, langsung MTS saya. Yang udah nggak apa-apa, yang penting Iya. sekolah lah gitu. Ya jadi MTS, ya saya terus terang, saya ketika itu kelas 10, mohon maaf kelas 7. Ya kalau tingkat MTS SMP kelas 7, saya yang namanya ikut organisasi. Karena organisasi kelas 7 itu yang wajib itu pramuka mas. Ya wajib pramuka, saya nggak ikut sama sekali yang namanya kegiatan pramuka. Saya ikut hadir hanya kegiatan H-1 dan itu ketika mau diadakan kemah. Saya baru berangkat yang namanya ekstrakurikuler. Saya kalau dibilang katakan males, emang saya males. Dikatakan orang yang mager ya emang mager. Ya karena di situ saya benar-benar pergaulannya salah. Saya sempat menyesal ketika MTS. Kebetulan MTS saya di Karangampel, MTS Negeri 1 Karangampel yang sekarang alhamdulillah sudah ganti nama mas. Iya betul. Apa itu mas namanya? MTS Negeri 1 Indramayu. Waduh. Itu bukan sembarangan, itu saya sangat bangga. Ya dan bersejarah teman-teman. Iya dan sangat bersejarah. Ya pengalaman terbesar seperti itu. Saya sangat malas orangnya, sangat nggak aktif dulunya. Tapi ketika saya menjenjang ke kelas 2, maksudnya ke kelas 8 MTS, alhamdulillah saya dilantik sebagai ketua hadro, ketua ekstrakurikuler hadro. Ya ekstra yang besar seperti pramuka, paskibra, PMR, kemudian intra OSIS saya nggak aktif. Ya entah mengapa, karena saya salah milih pergaulan mas. Mungkin seperti itu untuk gambaran MTS. Pengalaman organisasi kalau tingkat MTS saya belum ada. Nah, pas SMA nih bagaimana nih mas? Kayaknya banyak nih kelihatannya nih. Oke. Banyak apa mas? Ya, jadi alhamdulillah di SMK saya sangat merasa rugi karena di SMK itu jenjang yang tinggi untuk wajib. Maksudnya apa? Di Indonesia itu wajib belajar 9 tahun. Dan di SMK ini ya akhir-akhir sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas. Adapun kuliah, adapun melanjut ke perguruan tinggi itu tidak wajib. Nah dari situ saya berpikir, kenapa saya tingkat SMK saya kemampuan sedikit dan saya rasa teman-teman di sekeliling saya tuh mas itu sangat hebat-hebat, dari mulai kemampuan, potensinya. Akhirnya apa? Saya ngerasa saya ini nggak ada apa-apanya, minder betul mas. Jangan. Ayo. Ya dari situ keminderan saya ketika masuk kelas 10 baru masuk. Ya ketika selesai masa pengenalan lingkungan sekolah, kalau tingkat SMK, SMA namanya MPLS, kalau tingkat MTS itu MOS. Ketika selesai MPLS, saya hampir semuanya organisasi saya ikuti mas. Karena tadi saya menyesal, saya sampai kalau dikatakan tamak organisasi saya. Aduh. Ya saya ikut organisasi OSIS
itu organisasi intra, kemudian wajib saya ikut ekstrakurikuler paskibra, kemudian pengembangan diri saya ikut futsal, kemudian kegiatan kerohanian ikut hadrom atau irmas. Yang ketiga ya saya ikut matematika mas, Betul. les matematika, Nih, pengembangan diri. jangan lupa nih yang perempuan nih. Nah, Mas Icang lah biar Nah, dan yang keempat